Pemirsa, program makan bergizi gratis tidak hanya membutuhkan sistem distribusi pangan yang baik, namun juga pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai 2 inovasi karya Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berpotensi menjadi solusi pengelolaan limbah padat dan limbah cair di dapur program makan bergizi gratis. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meninjau langsung 2 inovasi pengelolaan limbah karya peneliti Institut Teknologi 10 November atau ITS di Gedung Rektorat ITS Surabaya, Senin siang 27 Juli 2026. 2 teknologi yang diperkenalkan yaitu Kompos-Tek, mesin pengolah limbah sisa makanan menjadi pupuk kompos dalam waktu 8 hingga 10 jam, serta Tirta Siaga Mobile, instalasi pengolah limbah cair yang mampu menghasilkan air bersih non-konsumsi sesuai standar baku mutu lingkungan. Food waste dari MBG, maksudnya dari bekas makanan. Dan salah satu yang sekarang menjadi pembicaraan dari dapur-dapur MBG. Dan saya rasa saya mendorong sekali, nanti saya akan bicara juga sama pimpinan yang mengelola MBG untuk memastikan bahwa proses limbah yang ada di dapur-dapur MBG yang setiap hari ya memproduksi limbah, baik itu bekas makanan maupun cairannya, limbah cairnya. Nah, tadi dua-dua itu udah presentasi. Saya rasa itu kalau di-combine jadi satu package gitu buat food waste plus air berminyak biasanya ya. Air berminyak atau deterjen juga ada di situ. Masuk di situ, salah satu paket yang menarik buat MBG. Apalagi harganya sangat masuk akal. Jadi menurut saya berpotensi bisa kolaborasi bersama MBG. Saya rasa itu. Menurut Jumhur, limbah dari dapur program makan bergizi gratis akan dihasilkan setiap hari dalam volume yang besar. Karena itu pengelolaan limbah harus menjadi bagian penting dari operasional program. Ia menilai kombinasi Kompos-Tek dan Tirta Siaga Mobile dapat menjadi satu paket solusi pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup pun berencana berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendorong penerapan teknologi tersebut di dapur-dapur MBG. Jadi untuk alat kerja dari mesin ini adalah sampahnya dimasukkan ke dalam mesin, kemudian di dalam itu ada blade-nya akan memutar gitu, jadi seperti mesin cuci ya, tapi ada blade-nya, jadi sampahnya itu akan lebih akan terkena dari pinggiran yang panas itu, kemudian dia jadi lebih cepat kering dan lebih cepat untuk menjadi kompos. Untuk kapasitasnya berapa? Untuk kapasitasnya sendiri di mesin ini kami di display ini di 50 kilo. Tapi ada kapasitas lain juga Pak yang lebih besar, itu ada di kapasitas 100, 200, dan 400 paling besar. Sementara itu, Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati menjelaskan Kompos-Tek mampu mempercepat proses pengomposan yang biasanya memerlukan waktu hingga 1 bulan menjadi hanya 8-10 jam. Sedangkan Tirta Siaga Mobile mampu mengolah limbah cair dapur menjadi air yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan non-konsumsi, sehingga mengurangi beban pencemaran lingkungan. Memang rencana ada produksi massal yang sebenarnya sangat menarik itu adalah untuk komposter itu ya. Saya kebetulan kemarin ketemu Pak Gubernur Bali, saya menyampaikan bahwa itu sangat berguna untuk restoran, kemudian untuk perhotelan karena kapasitasnya dari 50, 100 bisa diperbesar. Nah itu cocok dengan limbah makanan di situ, sehingga Pak Gubernur kemarin juga tertarik, Pak Menteri juga menyampaikan ini cocok sekali untuk restoran. Nah kalau tadi tanya, saya pesen 10.000 bisa atau enggak? Nah kalau pesannya sampai segitu banyak ya kami harus menggandeng industri besar untuk bisa memproduksi dengan baik, dengan cepat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga mengapresiasi roadmap Net Zero Emission ITS 2026 hingga 2030 yang dinilai sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap memfasilitasi kolaborasi dan mendorong penandatanganan nota kesepahaman dengan ITS agar berbagai inovasi lingkungan karya anak bangsa dapat diimplementasikan secara lebih luas, termasuk untuk mendukung operasional program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan.